Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam perenungan di saat ini lewat channel YouTube saya Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup pribadi dan keluarga, dalam hidup berjemaat, dan dimanapun kita berada. Karena itu di saat ini saya mengajak kita untuk mari kita merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik, yang senantiasa memberkati dan menyertai di sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, masih ada waktu dan kesempatan yang baik dan indah Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami rindu lagi untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami selalu dituntun di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, dan pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar dimanapun kami pergi dan berada, kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupa karunia berarti berbeda-beda karunia. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat ditolak, karena perbedaan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Kita dapat melihat bahwa semua yang ada di dunia berbeda satu dengan yang lain, bahkan dua orang yang merupakan anak kembar sekalipun tetap memiliki perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang membuat dunia ini menjadi indah dan berwarna. Oleh karena itulah kita harus menghargai setiap perbedaan. Kita bisa membayangkan betapa membosankan bila semua yang ada di dunia ini sama. Tapi bersyukurlah karena Tuhan menciptakan perbedaan di antara segala ciptaannya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai perbedaan, karena Dia sendirilah yang menciptakan perbedaan. Tujuannya jelas, bukan untuk membeda-bedakan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Sebaliknya, adalah untuk saling melengkapi dan menciptakan sebuah harmoni yang indah. Melalui bacaan kita saat ini, Paulus mengangkat tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Karunia berasal dari bahasa Yunani, charis, artinya kasih karunia. Dan istilah roh berasal juga dari bahasa Yunani pneumatika, dari kata pneuma artinya roh, yang menunjuk pada manifestasi adikodrati yang datang sebagai karunia dari Roh Kudus. Karunia rohani adalah anugerah spiritual atau secara rohani yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Membangun persekutuan tubuh Kristus untuk saling melengkapi, saling membangun demi pertumbuhan iman ke arah Kristus. Nah, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa sesungguhnya sebelum mereka mengenal Allah, mayoritas jemaat Korintus berlatar belakang kafir yang menyembah berhala yang bisu, yaitu berhala-berhala yang tidak memiliki kuasa, bahkan tidak berkuasa atas kehidupan manusia. Tetapi sebaliknya, Allah lah yang memberikan kuasa kepada orang percaya melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus yang akan menjadikan kehidupan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sesuai karunia-karunia yang dianugerahkan bagi setiap orang. Melalui karunia itulah umat Tuhan dimampukan untuk dapat meninggalkan kehidupan lama mereka atau penyembahan berhala dan menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui, sehingga tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh kerja kuasa Roh Kudus. Dan ini menunjukkan bahwa hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus akan melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan umat yang dipimpin Roh Kudus merupakan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perkara-perkara istimewa yang dapat dilakukan manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan, sebab manusia hanya sebagai alat yang Tuhan pakai. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh adalah untuk kepentingan bersama dan bukan sebaliknya, untuk kemuliaan dan kepuasan manusia semata. Jadi tidak seharusnya di antara mereka merasa karunia yang satu lebih utama dari karunia yang lain, karena semuanya itu berasal dari satu roh, yaitu roh yang sama, Roh Allah. Melalui pekerjaan Roh Kudus, ada yang diberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh. Bahkan ada yang diberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga ada yang diberikan karunia khusus menafsirkan bahasa roh itu. Dengan menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Tuhan dan semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diberikan karunia masing-masing oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh merasa minder atau sebaliknya merasa sombong. Allah memberikan karunia rohani bagi masing-masing kita, bukan untuk kepentingan diri atau untuk memegahkan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama, untuk melayani sesama, dan dengan demikian kita juga telah melayani Tuhan.
segala karunia yang ada pada setiap orang percaya. Sesungguhnya itulah kekayaan pelayanan gereja Tuhan yang bersumber dari Allah sendiri untuk dipergunakan bagi kepentingan dan kemajuan pelayanan yang mempersatukan dan mengutuhkan, yang memperkaya pelayanan dan kesaksian gereja. Karena itu, kita perlu berhati-hati, jangan menyalahgunakan segala karunia yang telah Tuhan berikan dan disalahartikan demi kepentingan dan kehormatan diri sendiri, apalagi untuk menghakimi kelemahan dan kekurangan orang lain. Setiap karunia yang dianugerahkan bagi kita bukan untuk dibandingkan apalagi dipertandingkan, melainkan harus dipergunakan untuk mempersatukan umat Tuhan. Jangan menjadi pemecah belah dalam persekutuan, tetapi pakailah karunia-karunia yang ada pada kita untuk bekerja dan melayani dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang membangun iman bersama, juga sebagai sarana penyembahan kita kepada Allah Sang Pemilik dan Pemberi karunia itu sendiri. Hidup dalam keberagaman dan perbedaan dapat dijaga jika kita saling menghargai, yang dimulai dari dalam keluarga. Suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Begitu juga dalam kehidupan bertetangga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat. Dan dimanapun kita berkarya, kita bekerja, kita bergaul, tentu kita akan berhadapan dengan berbagai perbedaan karakter, sikap, perilaku, cara pandang, pola pikir yang berbeda, dan juga berbeda-beda talenta, berbeda-beda kemampuan, keahlian, karunia yang ada pada masing-masing orang. Kita juga harus menghargai perbedaan agama, budaya, latar belakang, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di tengah kemajemukan, maka kita pun harus menghargai bahwa perbedaan itu harus kita syukuri dan kita hargai. Kita tidak harus mempunyai pemikiran yang sama untuk saling mengasihi, karena kita dapat mengasihi dalam perbedaan. Perbedaan itu seharusnya merekatkan, bukan memisahkan. Perbedaan itu seharusnya membuat kita belajar saling menerima, saling melengkapi, bukan membatasi diri. Kita memiliki banyak perbedaan, rupa-rupa karunia, tapi satu di dalam Kristus. Kita memiliki banyak perbedaan, tetapi kita satu dalam kemanusiaan. Dan kunci untuk dapat menghargai perbedaan adalah mengenakan kasih sebagai perekat di antara perbedaan. Dengan kasih dan kerendahan hati, maka kita dapat melihat perbedaan sebagai sesuatu yang indah dan akan menjadi semakin indah jika disatukan untuk kemajuan bersama. Sekalipun dengan berbagai karunia yang kita miliki, tapi hakikat kasih itu sangat penting. Saling mengasihi, ada kerendahan hati, ada pengendalian diri. Karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan menghendaki damai sejahtera, kerukunan, dan keutuhan dalam hidup bersama dengan semua orang. Apalagi dalam persekutuan gereja sebagai satu tubuh Kristus. Kita saling membangun dalam pertumbuhan iman ke arah Kristus. Kalau kita diberi karunia, kalau kita diberi talenta, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena kemurahan dan karena kasih karunia Allah pada kita. Karena itu hendaklah kita senantiasa hidup saling menghargai, saling menerima, saling menghormati, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang kelemahan orang lain. Sebagaimana Kristus telah menerima kita dengan segala keberadaan kita. Allah terus berkarya dalam kehidupan kita dengan menganugerahkan bermacam-macam karunia, potensi, talenta yang ada pada kita. Maka mari kita pergunakan untuk kepentingan bersama. Terlebih lagi kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin.